Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dinyalakan semuanya. Videonya dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya dinyalakan semua biar Bapak bisa melihat kalian, walaupun hanya wajahnya saja yang terlihat. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, misalnya di minggu depan, usahakan kalau bisa menggunakan seragam ya. Jadi seragam sekolah. Jadi kalau hari Senin itu putih merah, ya. Terus untuk hari Selasa itu pramuka. Jadi Selasa itu sekarang pakaiannya pramuka ya. Kalau untuk Rabu nanti itu pakaiannya akan Bapak beritahu lagi pakaian yang harus digunakan apa aja untuk hari-harinya seperti itu. Jadi diusahakan untuk minggu depan sudah pada saat pembelajaran menggunakan seragam ya. Jadi biar mulai terbiasa. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Cek dulu Paham, suara Pak. Bapak terdengar dengan jelas. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, Bapak cek dulu suara Bapak terdengar dengan jelas atau tidak? Dengaran, Pak. Dengaran, Pak. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah terdengar dengan jelas, yang lain mic-nya di off dulu kecuali untuk Agung, karena Agung memimpin doa terlebih dahulu. Oke, Gung, silakan Gung, dipimpin doanya. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, oke, hari ini pembelajarannya adalah matematika. Ya, disiapkan bukunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Oke, selama pembelajaran Bapak harapkan videonya tetap dinyalakan biar Bapak bisa melihat kalian juga. Seperti itu. Kalau yang sudah punya bukunya, dilihat silakan tentang penjumlahan pecahan ada di halaman pertama. Atau yang kemarin sudah Bapak share di grup itu sudah ada Bapak share sekarang di layar monitor. Apa, Mama?
Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak terlihat, Sudah, Pak. Bapak minta semuanya suaranya di off-kan dulu, biar semuanya fokus ke Bapak suaranya. Ya, mic-nya jangan dinyalakan. Paham? Paham, Oke. Pak. Oke. Oke, perhatikan. Nah, oke, ini adalah sampul depannya ya, matematika. Nah, oke, yang nanti kita pelajari pertama adalah operasi hitung pecahan. Oke, di sini operasi hitung pecahan terbagi menjadi dua pembagian, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi kita pelajari dan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Nah, tapi untuk pembahasan hari ini kita akan mempelajari ini dulu ya, yang penjumlahan pecahan dulu, penjumlahan pecahan. Ayo mengamati. Oke, perhatikan. Oke, Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Denny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Jadi ini yang setengah, ya. Yang ini adalah yang 1/8 atau 1/8, ini yang 1/2. Di mana 1/2 itu adalah satu bagian dipecah menjadi dua bagian, makanya dibacanya 1/2 atau setengah. Itu. Atau kalau misalnya yang 1/8 atau 1/8, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya kagak punya buku tema matematika. Ya, lihat di monitor jatuhnya. Kelihatan kan? Kalau enggak nanti difotokopi. Datang ke sekolah terus pinjem buku di Bapak terus difotokopi. Ya. Iya dah. Oke. Yang tidak punya bukunya nanti silakan datang ke sekolah. Nah, kalau enggak dikoordinir oleh satu orang, siapa yang mau fotokopi, kemudian Bapak pinjamkan bukunya. Paham? Paham, Pak. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, perhatikan di sini bermain penjumlahan bilangan. Di ujung nih, Bu. Iya. Maaf ya, agak sedikit terganggu. Lanjut. Bermain penjumlahan bilangan. Oke, buatlah kelompok berpasangan. Nah, perhatikan di sini. Buatlah pecahan 1/2 bagian dari kertas lipat. Nah, perhatikan. Di mana satu kertas dibagi dua menjadi 1/2. Kemudian satu kertas dibagi 4 menjadi 4 bagian, maka satu bagiannya ini disebut 1/4. Seperti itu. Tapi jika setengah setengah yang tadi setengah dibagi dua lagi, maka menjadi 1/4. Jadi pecahan 1/2 menjadi 1/4. Pecahan 1/4 tetap menjadi 1/8. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya satu bagian ini ya dibagi dua, maka ini jadi 1/2 gitu. Nah, yang setengahnya lagi kalau dibagi dua lagi itu jadi 1/4. 1/4. Nah, kalau yang 1/4 dipecah lagi maka jadi 1/8. Paham ya? Jadi misalnya gini, satu buah atau satu kue dibagi dua, ya dipecah menjadi dua bagian sama besar, maka itu disebut satu bagiannya menjadi setengah-setengah. Terus kalau misalnya satu kue besar dibagi menjadi 4, maka satu bagian yang dipecah 4 itu satu bagiannya disebut 1/4. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham.
Oke, kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Misalnya di sini adalah 1/2 ditambah 1/3. Nah, sama dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, perhatikan akan Bapak bagi ininya penjelasannya. Bapak harapkan kalian dapat melihat ya, mengerti penjelasannya. Nah, perhatikan nanti kalian perhatikan dengan baik ya penjelasannya. Seperti itu. Bapak akan mulai penjelasannya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Pecahan terdiri atas dua bilangan, yaitu ada pembilang dan ada penyebut. Angka yang di atas kita sebut dengan pembilang dan angka yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Di sini ada contoh 2/3, K2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan. Dan apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan dua metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan perkalian menyilang atau dengan metode KPK. Contoh soalnya di sini ada 2/4 ditambah 1/4. Dan soal yang kedua adalah 1/2 ditambah 2/3. Nah, apa sih hasilnya? Apabila penyebutnya sama, ada contoh soal yaitu 2/4 ditambah 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya sama-sama 4. Maka di sini kita tinggal menuliskan kembali penyebut tersebut 4. Kemudian pembilangnya berapa? Kita hitung 2 ditambah 1 di sini. Hasilnya adalah 3. Berikutnya, apabila penyebutnya berbeda, maka kita bisa menggunakan metode perkalian menyilang. Seperti apa caranya? Di sini ada contoh 1/2 ditambah dengan 2/3. Karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dengan menggunakan metode perkalian menyilang, yaitu 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya 3 kali 2 hasilnya juga 6. 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka karena udah sama-sama 6, tinggal kita masukkan 6 dan pembilangnya 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi untuk soal yang pertama jawabannya adalah 3/4 dan untuk soal yang kedua jawabannya adalah 7/6. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode KPK. Contoh soalnya adalah 3/4 ditambah dengan 3/6. Oke, kelipatan 4, 8, 12, 16, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kita lihat angka terkecil yang sama. Di sini ada 12. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Di sini juga ada 12. 6 kali 2 adalah 12. Jadi kelipatan 4 dan 6 adalah 12.
Maka di sini 3/4 dikali 3, yang 3/6 masing-masing dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 9/12 ditambah 6/12. Karena sama-sama 12, maka tinggal kita hitung. Perhatikan, Bapak pause dulu, Bapak ulang yang tadi ya. Bapak mundurin dulu. Kita bisa menggunakan metode perkalian. Hasilnya apabila penyebutnya sama, ada contoh soal yaitu 2/4 ditambah 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya sama-sama 4. Maka di sini kita tinggal Pak, ini menuliskan tulis enggak, kembali Pak? penyebut Sabar, tersebut tadi dulu. 4. Dengarkan, di Kemudian pembilangnya off berapa? dulu Kita semuanya, hitung jangan 2 ditambah Cepat. 1 di sini. Hasilnya adalah 3. Berikutnya, apabila penyebutnya berbeda, maka kita bisa menggunakan metode perkalian menyilang. Seperti apa caranya? Di sini ada contoh 1/2 ditambah dengan 2 per kalian menyilang atau dengan metode KPK. Metode KPK. Perhatikan, ini diingat ya, bahwa di atas adalah pembilang, bawahnya adalah penyebut. Ya, diingat. Seperti itu. Kemudian, angka yang di atas disebut pembilang ya. Angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Pada operasi penyembelahan, apabila penyebutnya sama pembilang, maka yang di atas bisa langsung dijumlahkan. Ya, kalau di bawahnya sama. Nah, apabila penyebutnya berbeda, maksudnya di bawahnya ini berbeda, maka harus menggunakan metode perkalian menyilang atau metode KPK. Nah, ini dijelaskan berikutnya. PK. Contoh soalnya di sini ada 2/4 ditambah 1/4. Dan soal yang kedua adalah 1/2 ditambah 2/3. Nah, pasti hasilnya? Apabila penyebutnya sama, ada contoh soal yaitu 2/4 ditambah 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya sama-sama 4. Maka di sini kita tinggal menuliskan kembali penyebut tersebut 4. Kemudian pembilangnya berapa? Kita hitung 2 ditambah 1 di sini. Hasilnya adalah 3. Ya. Maaf ya. Kemudian pembilangnya berapa? Kita hitung 2 ditambah 1 di sini. Hasilnya adalah 3. Nah, perhatikan, kalau penyebutnya sama, ya, maka atasnya ini bisa langsung, ya, bisa langsung ditambah. Karena di sini yang di bawahnya sama, maka langsung bergeser ke samping. Nilainya tetap posisinya ada 4, sedangkan yang di atas baru ditambah. 2 tambah 1 hasilnya 3. Jika penyebutnya sama atau yang di bawahnya sama. Silakan ditulis dahulu. Ditulis yang nomor 1 ditulis.
Ya, Saya ditulis sudah, dulu. Pak. Ya, ditulis dulu. Sabar, nunggu yang lain. Sudah, Pak. Hmm. Saya belum, Pak. Iya, tenang, ditunggu kok. Saya sudah, Pak. Yuk, sabar, oh. Tunggu yang lain tuh. Saya sudah, Pak. Yuk. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Videonya dinyalakan biar Bapak bisa melihat kalian. Saya sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kalau gitu kita lanjut. Nah, jika penyebutnya berbeda atau yang di bawahnya berbeda, metode perkalian menyilang yang digunakan. Perhatikan. Berikutnya, apabila penyebutnya berbeda, maka kita bisa menggunakan metode perkalian menyilang. Caranya, di sini ada contoh 1/2 ditambah dengan 2/3. Karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dengan menggunakan metode perkalian menyilang, yaitu 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya 3 kali 2 hasilnya juga 6. 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka karena udah sama-sama 6, tinggal kita masukkan 6 dan pembilangnya 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Perhatikan. Perhatikan ya. Nah, kalau di bawahnya berbeda atau penyebutnya berbeda, perkaliannya seperti ini. Ya, jadi ini adalah menggunakan perkalian menyilang, di mana 6 ini berasal dari 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Maka di sini tulis 6 juga. Sedangkan angka 3 ini berasal dari 3 kali 1. Maka dapatnya adalah 3. Kemudian 4 yang di atas 6 ini berasal dari 2 kali 4 ya, 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka jika bawahnya sudah sama dengan di bawahnya tetap angka 6, cuman yang di atasnya dijumlahkan, di mana 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Ya. Silakan ditulis. Sudah, Pak. Perhatikan kepada saat Bapak Sudah, Pak. Perhatikan dulu, perhatikan. Pada saat Bapak jelaskan, ingat diperhatikan bukan sambil ditulis. Nah, pada saat Bapak bilang silakan tulis baru ditulis. Kejadiannya adalah pada saat Bapak menjelaskan terus kalian sambil nulis biasanya malah tidak paham. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oke. Saya sudah, Pak. 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 Ya, Saya sudah, Pak. Jangan bersuara, dengarkan baik-baik. Kemarin kan Bapak minta, karena kemarin Bapak ada kegiatan, terus Bapak minta kalian foto kegiatan belajar kalian. Tapi kemarin hanya ada setengah kelas yang mengirimkan foto pembelajarannya, setengahnya lagi tidak mengirimkan. Padahal itu Bapak nilai ya. Kemarin itu yang mengirimkan foto itu Bapak nilai. Ternyata Bapak tunggu sampai jam 12 malam itu tidak ada yang mengirimkan lagi.
Jadi kemarin itu yang mengirimkan hanya beberapa saja. Ya. Ternyata yang mengirimkan kemarin itu hanya beberapa saja. Dari 28 siswa Bapak, yang mengirimkan itu hanya 14 orang. Sedangkan 14 orang lainnya tidak ada nilainya ya. Yang kemarin itu. Jadi pada saat ada tugas di classroom diharapkan misalnya tugasnya segera dikerjakan ya harusnya segera dikerjakan. Kan ada tenggat waktunya. Di situ Bapak selalu memberi, kecuali untuk tugas yang mencatat cerita itu emang tenggat waktunya sampai dengan 31 Juli. Sedangkan yang kemarin itu kan tenggat waktunya sampai dengan jam 23 malam. Jadi hari itu juga sudah dikirimkan seperti itu. Ada apa, Rol? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau ada tugas itu langsung dikerjakan, Pak. Iya, langsung dikerjakan. Kalau bisa langsung dikerjakan. Ya, jangan ditunggu-tunggu sampai kapan. Ya, Saya kalau sudah, bisa. Pak. Saya sudah. Ya, nanti tinggal Pak. biasanya ntar ada apa? Pemberitahuan, misalnya tugas apa aja yang belum dikerjakan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, berikutnya ada apa? Pak, buku matematika seperti ini, Pak. Iya, benar sekali seperti itu. Nah, itu ada. Nah, iya benar kayak gitu. Nanti kalau nggak salah tugasnya itu ya yang sudah punya buku ya, yang sudah punya buku itu nanti kerjakan di halaman 5. Nah, yang Aku lagi latihan. nah itu yang 1 sampai 5 yang bagian keduanya. Tapi ntar di classroom juga akan Bapak bagikan tugasnya. Jadi kumpulinnya di kelas. Pak, saya belum punya buku matematika, Pak. Alhamdulillah. Di classroom ada, makanya dilihat tadi classroomnya, paham? Iya, Pak. Udah, Pak. Udah punya langsung diisi. Boleh nggak? Ya, kalau emang, tapi harus ada caranya ya. Caranya, perhatikan. Dalam matematika, kalau di Bapak harus menggunakan cara. Jangan langsung jawab, Pak jawabannya 3. Nah, itu 3 itu dapatnya dari mana? Gitu. Harus ada caranya, paham? Paham, Ya, Pak. Roh. Paham, Pak. Siap. Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Jadi, kayak gitu, kalau dalam Bapak matematika harus ada caranya. Nah, perhatikan. Tugasnya itu dipoto, ya nanti dipoto dikirimkan di apa nanti ada di classroom. Kalian tinggal ngumpul di situ. Jangan lupa tulis nama lengkap di bawahnya. Oke, Ya, Pak. banyak yang lupa nama lengkapnya nggak ada. Bapak jadi bingung ini siapa namanya. Ya. Oke, Pak. Siap. Lanjut, kita lanjutkan. Jadi untuk soal yang pertama, jawabannya adalah 3/4. Dan untuk soal yang kedua, jawabannya adalah 7/6. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode KPK. Contoh soalnya adalah 3/4 ditambah dengan 3/6. Oke, kelipatan 4, 8, 12, 16, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kita lihat angka terkecil yang sama. Di sini ada 12. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Di sini juga ada 12. 6 kali 2 adalah 12. Jadi kelipatan 4 dan 6 adalah 12. Maka di sini 3/4 dikali 3, yang 3/6 masing-masing dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 9/12
ditambah 6/12. Karena sama-sama 12, maka tinggal kita hitung pembilangnya, yaitu 9 ditambah 6 hasilnya adalah Nah, perhatikan, itu ditulis dulu, ditulis ya, metode KPK, itu ditulis dulu sampai situ, ditulis dulu. Pak, atas bawah ditulis. Sampai apa? Atas sama bawahnya ditulis. Iya, Kelipatan. iya, kelipatannya ditulis juga. Nah, itu Makasih ya, jadi, Pak. nah, ditulis semua ya yang ada di situ. Pak, tulisannya bisa diperbesar nggak, Pak? Nggak bisa, kelihatannya udah itu udah yang paling besar. Kalau nggak layarnya di horizontalin biar kelihatan. Kan biasanya kalian megang layarnya kan di diri ini ya. Megang layarnya kan kalian biasanya seperti Pak, megangnya di gini, saya mau nanya. jadi layarnya lebih besar. Ya, Pak, saya mau nanya, Pak. nah, Pak, iya. soal matematika bisa dikirimin ke WhatsApp nggak, Pak? WhatsApp, Yang belum punya. iya ntar di Classroom Ya, ada, tenang aja, di Classroom ada. Nanti Bapak kirim di Classroom, Ya, Pak. paham? Hah? paham. Iya, nanti ada di Classroom, tenang. Bapak kirim di Classroom, nanti di Classroom kalian akan muncul tugasnya, sabar aja. Yang udah punya buku juga nggak bisa ngumpulin juga kan, tugasnya belum Bapak berikan. Seperti itu, tugasnya yang mana juga mereka belum tahu, paham? Ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau nanya nih, ada yang mau nanya? Ada yang angkat tangan tadi? Jadi tenang, tugas itu nanti ada di Classroom. Jadi walaupun udah ngerjain, tapi kalau tugas yang belum diberikan ya tidak bisa dikumpulkan juga. Seperti itu. Ya, tenang aja. Iya, yang tugas bahasa Indonesia membuat cerita yang hari apa tuh yang Bapak kasih? Itu banyak yang belum mengumpulkan. Segera ya, yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan, paham? Walaupun tenggat waktunya sampai dengan tanggal eh, 31 Juli, tapi tetap aja harus segera dikumpulkan. Saya sudah, Pak. Ya, tenang aja, sebentar. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak.
Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Agung Arif jadi sudah, Pak. Gideon Ganteng sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi ke berikutnya, pembahasan berikutnya. Semuanya mic-nya dinonaktifkan. Jangan ada yang dinyalakan biar suara Bapak terdengar jelas oleh teman-temannya. Karena sama-sama 12, maka tinggal kita hitung pembilangnya, yaitu 9 ditambah 6 hasilnya adalah 15. Penyebutnya 12, maka 15 per 12. Apakah 15 per 12 ini sudah selesai? Tentunya tidak, karena pembilang di sini dan penyebut memiliki FPB, di mana itu bisa kita gunakan untuk menyederhanakannya. FPB dari 15 dan 12 itu berapa sih? Ya, FPB dari 15 dan 12 adalah 3. Maka di sini kita bagi masing-masing dengan 3. Perhatikan, ini bisa dapat 5/4, di mana 5/4 tadi juga dijelaskan ini adalah FPB atau yang bisa membagi kedua angka tersebut, yaitu 15 dan 12. Ya. Di mana yang bisa membagi ke 15 dan 12 adalah angka 3. Di mana 15 bagi 3 dapat 5. 12 bagi 3 dapat 4. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tentunya belum cukup, karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi pecahan campuran. Maka di sini 5/4 jika kita jadikan menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/4. Bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah kita lihat pembilangnya di sini adalah 5, penyebutnya adalah 4. Maka 5/4 itu artinya sama dengan 5 dibagi 4. Berapa 5 dibagi 4? Hasilnya adalah 1, sisanya 1. Penyebutnya tetap 4. Jadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu adalah hasil sisa per pembagi, yaitu di sini karena pecahannya 5/4, maka hasilnya. Silakan ditulis dahulu. Jadi 5/4 jika dibagi lagi dapat menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4. Ya, seperti itu. Silakan ditulis. Saya sudah, Pak. 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 Agung Arif sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jumlahan ya. Jumlahan pecahan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya. Ya.
Ini akan Bapak hentikan dulu presentasinya. Nah, tolong videonya dinyalakan biar Bapak mau memfoto kalian untuk dokumentasi Bapak. Fotonya dinyalakan. Bapak akan foto kalian dulu ya. Tolong backgroundnya yang bagusan biar lihat bagus karena nanti masuk ke dalam YouTube. Ya, siap? Bapak akan foto kalian ya. Najwa dinyalakan foto videonya Najwa biar Bapak bisa melihat. Ini tinggal Najwa videonya belum dinyalakan. Oke, siap. Bapak hitung ya, 1, 2, 3 ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak foto dulu ya, sekali lagi. Oke, siap semuanya. Jaya ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nah, perhatikan, diingat cara pembelajarannya yang tadi, jangan sampai lupa. Ini tugas antara jam setengah, pokoknya tugas hari ini akan Bapak share. Tugasnya apa aja ada di classroom. Nanti kalian bisa lihat tugasnya. Terus tugas bahasa Indonesia yang kemarin diusahakan sudah harus dikerjakan. Jangan sampai ditunda-tunda ya. Seperti itu. Paham semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ada pertanyaan tidak? Paham, Pak. Pak, tugasnya sampai jam berapa, Pak? Ini nih. Paham, Pak. Tugasnya biasa hari ini sampai dengan pukul 23.59. 23.59 jam berapa berarti? Hampir jam 12 malam ya. Jam setengah Pokoknya hari ini harus selesai. Sebelum jam 12 malam harus sudah diserahkan ke Bapak. Paham? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, sebentar ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Fariza, kamu cantik. Pak, tadi apa? Ada apa? Dia ngomong. Nah, perhatikan. Sampai ketemu besok. Besok kita mempelajari pembelajaran masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 ya untuk besok. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada pertanyaan untuk pembelajaran besok? Ya, terus yang ingin ngambil buku tema, Bapak tunggu hari ini sampai dengan jam 11 yang ingin meminjam buku tema ya. Yang ingin meminjam buku tema. Ya. Pak, dikirimnya jam berapa, Pak? Dikirimnya ntar, pokoknya habis ini langsung Bapak kirim kok, tenang aja tugasnya. Sedangkan untuk yang ingin mengambil buku tema, Bisa nggak, Pak, ambil buku temanya? Pak, temanya tema matematika, Pak. hah? Tema apa? Tadi dulu, Bapak jelaskan dulu. Yang ingin ngambil buku tema, hari ini Bapak tunggu sampai dengan jam 11. Ya. Kalau hari ini tidak bisa, ya jika hari ini tidak bisa, besok juga Bapak tunggu. Tapi untuk besok, Bapak tunggu cuma sampai jam 10. Ya, untuk besok. Nah, Bukunya Oh, buku kalau- tema kenapa? matematika, Pak. Buku tema matematika, buku matematikanya dikoordinir satu orang, siapa yang mau fotokopi. Nanti Bapak kasih ke bukunya. Ya, paham? Kalau enggak, emang kalau mau dipinjam nggak apa-apa, silakan. Datang aja ke sekolah, tapi usahakan besokannya dibalikan lagi langsung ke Bapak lagi. Seperti itu bukunya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Terus nah, kalau untuk hari Sabtu, kalau Pak saya bisanya ngambil buku temanya hari Sabtu gimana? Bisa. Cuman Bapak tunggu sampai jam 10:30 saja. Paham ya? Seperti itu.
Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Kalau Pak. ada pertanyaan, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Kita pembelajarannya hari ini. Mic-nya semuanya dinonaktifkan dulu, videonya dinyalakan. Agung pimpin doa penutup. Sebelum kita akhir pembelajaran ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Dah, perhatikan yang belum absen tolong tulis nama kalian di kolom chat ya. Yang belum absen, tulis nama lengkap kalian di kolom chat. Jangan lupa tuh. Karena kolom chatnya itu nanti Bapak buat absen kalian. Paham ya? Nah, bagi yang sudah terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi besok jam 8.30 ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan boleh meninggalkan Google Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. ya, Makasih, sama-sama. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.